Halo teman-teman, dan selanjutnya kita akan membahas satu lagi perusahaan yang bisa dibilang terakhir sih untuk list pada hari ini yang akan kita bahas ya. Kita akan membahas perusahaan yang sebelumnya induknya sudah kita pernah bahas sebelumnya ya, yakni adalah Bank Danamon BDMN itu sendiri yang juga bagi dividen. Dan ternyata anak perusahaannya juga akan segera membagikan dividen. Tidak tanggung-tanggung, hampir 10% dividen yield yang diberikan oleh perusahaan yang satu ini ya. Jadi sedikit lagi akan memenuhi ekspektasi saya ya, yakni sebesar 10% ke atas ya. Sedikit lagi memang. Jadi ya meskipun hampir, tapi tetap saja saya akan lebih tegas. Jadi saya tidak tertarik untuk dividen yang di bawah 10% sih ya. Kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang leasing, bidang finance, yang bersaing dengan banyak perusahaan-perusahaan lainnya seperti WOMS yang kepunyaan daripada BNI, lalu ada lagi Cevin, Bevin, dan perusahaan-perusahaan leasing lainnya ya. Yakni kita akan membahas perusahaan leasing daripada Bank Danamon, Adira Dinamika Multifinance Tbk dengan kode emiten ADMF. Perusahaan yang satu ini sebenarnya sudah lama banget, bertahun-tahun itu sempat masuk ke dalam watchlist saya ya. Tapi karena pandemi itu labanya menurun drastis sehingga terdepak daripada watchlist saya. Perusahaan ini konsisten laba sih. Di dalam catatannya di ET Business sih belum pernah rugi sih. Dan juga mereka tiap tahun selalu membagikan dividen. Biasanya itu di bulan 4. Dan pas banget ADMF ini akan bagi dividen bulan April juga. Bulan 4 pada tahun 2022. Kita akan melihat prospek bisnis yang dijalankan oleh ADMF ini sendiri ya. Mereka bergerak di bidang leasing dan finance. Dan tentu saja ini sangat bergantung pada sisi konsumsi daripada masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat itu lagi bergairah banget nih, ekonomi lagi bagus banget nih, maka untuk melampiaskan setiap pendapatan mereka biasanya mereka berkonsumsi. Ya, bisa dari konsumsi makanan ataupun dari konsumsi seperti yang disediakan oleh ADMF ini, ya ini kendaraan dan juga produk-produk lainnya ya, seperti elektronik juga. Jadi itulah bagaimana sangat bergantung pada konsumsi masyarakat dan situasi ekonomi di dunia. Ya, setelah sebelumnya pada tahun 2020 terjadilah pandemi dan juga banyak sekali krisis ekonomi yang terjadi, pendapatan daripada ADMF ini juga turun sih, tapi nggak sampai rugi. Karena memang untuk cicilan-cicilan itu kan pasti terus berjalan ya. Biasanya untuk memberi kendaraan kan ya paling 5 tahun sampai 10 tahun cicilannya. Jadi masih cukup lama. Kan krisis ekonomi kan ya biasanya nggak sampai selama itu sih ya. Untuk kasus pandemi ini juga sudah berjalan sekitar 2 tahun. Dan sudah mulai ada banyak pemulihan yang terjadi. Sehingga ya nggak tahu. Jadi untuk ADMF ini mulai memulih keadaan daripada ekonominya. Sehingga cukup bagus. Jadi kalau untuk melihat prospek bisnis ke depan daripada ADMF ini masih aman-aman aja. Jadi ya berharaplah bahwa ekonomi ini dapat bangkit kembali dan bertahan cukup lama ya. Kalau untuk terjadi krisis ekonomi ke depannya sih mungkin akan terjadi. Tapi kita tidak tahu kapan, mungkin akan lama, mungkin 10 tahun ke depan. Kita siap-siap saja sih. Jadi jangan terlalu konsumtif juga, harus sediakan dana darurat ya. Ini bukan berarti ADMF ini akan bangkrut karena kita tabung ya, enggak. Kita pasti memerlukan konsumsi juga, tapi dengan taraf yang wajar. Kita harus ada menyediakan tabungan dan dana darurat supaya kalau terjadi krisis, kita masih bisa membayar cicilan untuk ADMF juga. Ini ADMF juga pasti senang ya. Jadi ya harus seimbang konsumtif dan juga untuk tabungannya juga teman-teman ya. Jadi untuk ADMF ini sudah mulai pulih kembali sehingga cukup menarik untuk kita pantau perusahaan yang satu ini sih. Ya, memang PR-nya juga cukup bagus sih. Yakni bisa dibilang PR-nya itu 10 kali malah di bawahnya. Jadi cukup menarik teman-teman ya. Next kita akan melihat pemegang saham daripada ADMF ini. Kita lihat di sini bahwa masyarakat itu sebesar 7,93%. Aman daripada free float, jadi masih cukup boleh lah ya. Dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan pemegang saham teratas 92%. Wow, lalu kita lihat di sini berita-beritanya sih aman-aman aja sih. Jadi langsung aja kita lihat fundamental daripada ADMF ini. Seperti yang tadi saya bilang, ini memang cukup menarik sih. Ya, kita lihat di sini fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PR-nya 7 kali. Nah, ini bagus banget. PBV-nya 0,9 kali juga masih cukup murah. Dengan operating profit margin 54%. Wow, tebal banget. Net profit margin 17%. Ini masih memang cukup berbeda dengan operatingnya, tapi masih 10% ke atas. Jadi cukup menarik. Dengan current ratio-nya 277%.
menarik. Lalu dengan turnover pada hari ini sih di titik 3M, jadi cukup liquid. Jadi ADMF ini ya tiba-tiba aja ketemu lagi kan. Jadi nanti ADMF ini akan saya masukkan ke dalam watchlist saya ya untuk bulan April ini. Dan juga bulan April ini saya belum review perusahaan sih. Jadi untuk review sahamnya nanti saya akan segera bikin. Jadi tunggu aja teman-teman ya. ADMF ini ada masuk loh. Jadi demikianlah tentang ADMF. Kita tunggu video review saham selanjutnya ya. Jadi demikianlah tentang dividen yang akan dibagikan ADMF. Saya sih kurang tertarik, tapi bagi teman-teman boleh dijadikan sebagai pertimbangan ya. Lalu dari fundamentalnya sih oke banget. Jadi bisa masuk ke dalam watchlist. Demikianlah pembahasan tentang ADMF, perusahaan leasing dari Bank Danamon, yang juga Bank Danamon itu induknya juga adalah salah satu bank dengan aset terbesar di Jepang, malahan nomor 1, yang juga cukup menarik, sehingga ADMF ini aman sih untuk masa depannya, yang bergerak di bidang leasing yang menjadi kebutuhan dari orang banyak. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.